Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara kekasih Tuhan, disadari atau tidak, kita hidup di dunia yang mengajarkan, andalkan kekuatanmu, percayai nalurimu, rencanakan masa depanmu sendiri. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pertanyaannya, mengapa? Karena saudara, kita manusia adalah manusia yang terbatas. Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kita manusia adalah manusia yang rentan melakukan kesalahan. Nabi Yeremia di dalam kitabnya pernah mengatakan hati kita mudah tertipu. Dan kita manusia adalah manusia yang rapuh. Ibarat sebuah tongkat kayu yang bisa patah saat dibebani atau ketika kita bertumpu padanya. Demikianlah kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, kita bisa dapati di dalam kehidupan seorang mahasiswa yang hanya mengandalkan kepintarannya bisa mengalami stres berat saat mengalami kegagalan. Dan seorang pengusaha besar bisa putus asa, bahkan bisa bunuh diri saat mengalami krisis. Lalu pertanyaannya saudara, kita harus bersandar kepada siapa? Kalau kita tidak boleh bersandar pada pengertian sendiri, kita dapat bersandar kepada Tuhan. Pengamsal menasehati kita untuk memindahkan sandaran kita dari diri sendiri kepada bersandar pada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan, saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dalam Mazmur diungkapkan bahwa kebijaksanaan Tuhan itu tak terhingga. Karena tak terhingga, Ia tahu masa depan kita. Karena Tuhan juga adalah yang Maha Kuasa. Dalam Injil Lukas, penulis mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita bisa bersandar pada Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Baik. Dan ini saudara diungkapkan oleh Paulus dalam surat Roma bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersandar pada Tuhan itu saudara-saudara ibarat seorang anak kecil yang berpegangan tangan pada ayahnya saat ia akan menyeberang jalan. Karena ia tahu ayahnya itu lebih tinggi darinya, lebih kuat, dan ayahnya juga lebih tahu kapan mobil akan lewat atau akan berhenti. Maka anak itu bersandar pada ayahnya dan ia merasa aman. Saudara kekasih Tuhan, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya bersandar pada Tuhan? Yaitu dengan yang pertama, kita bisa percaya dengan sepenuh hati. Artinya saudara-saudara, percaya tidak setengah hati atau setengah-setengah. Tetap percaya, sekalipun mungkin ketika doa kita belum terjawab. Contoh saudara seperti Ayub yang berkata di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang berat, ia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kedua, kita bisa bersandar pada Tuhan dengan berhenti mengandalkan logika kita semata. Artinya, saudara, saat Alkitab mungkin ada bagian ayat yang bertentangan dengan logika kita atau dengan dunia, maka marilah kita tetap memilih firman Tuhan. Sebagai contoh, saudara-saudara, memaafkan orang yang menyakiti kita misalnya. Mungkin secara logis itu tidak masuk akal. Tapi itulah perintah Tuhan. Dan marilah kita mau mentaatinya.
Ketiga, akui Tuhan dalam segala hal. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam keuangan, dan lain sebagainya. Dan ini saudara-saudara bisa kita lakukan dengan memulai hari. Setiap kali kita memulai hari, kita memulainya dengan doa. Kita memulainya dengan bersaat teduh membaca Alkitab. Bukan ketika kita bangun lalu yang pertama kita lakukan adalah membaca atau mengecek media sosial. Bila kita bersandar pada Tuhan, ada janji Tuhan. Dalam Amsal dikatakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan tidak menjamin jalan kita akan selalu mudah. Tapi saudara, Dia berjanji bahwa akan ada tuntunan di dalam hidup kita. Hal ini diungkapkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Dikatakan, inilah jalannya dan berjalanlah mengikutinya. Hal yang kedua, saudara, akan ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Dan hal ketiga, akan ada pemulihan. Rasul Petrus di dalam suratnya mengatakan bahwa setelah kita mengalami penderitaan, Tuhan akan mengokohkan dan meneguhkan kita atau memulihkan kita. Saudara kekasih Tuhan, bersandar pada Tuhan itu seperti GPS yang memberikan rute terbaik dalam perjalanan kita. Tuhan bisa meluruskan jalan kita melewati rintangan yang tidak kelihatan. Sekalipun mungkin kita salah berbelok arah, maka GPS itu saudara bisa membuat rute yang baru supaya kita tetap sampai kepada apa yang kita tuju. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menguji apa yang menjadi sandaran kita selama ini. Apakah kita hanya bersandar pada diri sendiri, orang lain, atau kekayaan? Penulis Amsal mengajak kita bersandarlah kepada Tuhan dengan percaya, setia, dan taat pada firman-Nya. Amin.